salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kalimat pertama yang keluar dari mulut kita kalimat alhamdulillah, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah ke rumah Allah ini untuk melakukan salat maghrib berjamaah. Ini rezeki pintu hidayah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan. Semoga Allah berkahi umur kita, Allah panjangkan umur kita. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita bacakan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasilah yang paling mudah untuk meraih rahmat Allah dengan memperbanyak salawat, dengan memperbanyak salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, malam hari ini kita masih melanjutkan pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimallahu taala, masih seputar tentang bab sabar, yaitu sabar. Insyaallah sebentar lagi kita akan selesai tentang bab sabar ini. Insyaallah ada beberapa hadis lagi yang kita selesaikan seputar tentang kesabaran. Dalam Al-Quran ini lebih dari 200 kata-kata sabar. Memang kita harus sabarnya itu terlebih di akhir zaman ini, sabarnya lebih ditekankan lagi sehingga kita betul-betul siap menghadapi apapun bentuk tantangan dari berapa musibah. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang terkena musibah gunung meletus di Jawa itu diberikan ketabahan dan kesabaran. Malam hari ini insya Allah kita melanjutkan hadis yang ke 45 ya. 45 hadis masih tentang sabar gitu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ati innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang kuat itu orang yang jago bergulat, bukanlah orang hebat itu orang yang pandai berantem. Sesungguhnya orang yang hebat itu adalah yang mampu menahan jiwanya ketika marah. Ini hadis muttafaqun alaih. Kalau dalam hadis ini muttafaqun alaih, berarti ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadisnya sangat kuat. Ya, tentang sabar. Bukanlah orang hebat itu ya, jago bergulat, jago berantem, tidak.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, orang yang hebat itu adalah ketika dia marah tapi dia mampu menahan. Itulah orang hebat yang sebenar-benar. Ya. Makanya kita ini ya, kalau ingin meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah beliau uswatun hasanah. Ya. Sebelum keluar rumah kita siapkan betul-betul, kita doa kepada Allah ya, karena kita ingin usaha ya. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzubika adillah, ya Allah aku berlindung dari menyesatkan, an-udullah atau disesatkan. Aku menyesatkan orang atau orang menyesatkan aku. Ya, a'udzubika adillah udullah azillah uzal, atau aku menggelincirkan orang lain, atau ya Allah aku digelincirkan. Ya, itu doanya tuh. Membodohi orang lain ya Allah, atau aku dibodohi orang lain. Azlima ayudlam alayya, ya Allah aku berlindung dari zolim kepada orang lain atau aku dizolimi. Jadi sebelum keluar rumah kita baca doa itu. Ya, silahnya kalau dalam ilmu tasawuf itu, aku serahkan kehormatanku untuk kaum muslimin. Wah. Ya, kalau udah seperti itu, ketika kita dihina, kita tenang, ya sudah. Iya kan? Cukup Allah yang menilai. Karena bangga, ego, sombong ini kadang-kadang merusak di masyarakat. Gak mau dihina, tersinggung dikit langsung ngamuk, emosi. Ini belum dikatakan hebat. Kalau menjadi umat Nabi Muhammad yang hebat ini, ya dia mampu menahan nafsunya. Ya, ini dan juga sehat kok. Kalau kita bisa mengekang, ketika kita mau marah, kita mampu dan kita astagfirullahaladzim. Ya, orang hebat, sehat. Oleh karena itu dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam udhkurni idza ghadibta adhkuruka idza ghadibtu fala uhlik fi man uhliku. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, wahai anak Adam, ingatlah kepadaku jika engkau marah. Itu kata Allah. Ingatlah kepadaku jika engkau marah. Itu kata Allah. Aku akan ingat kepadamu ketika aku marah, kata Allah. Dan aku tidak akan hancurkan engkau bersama orang-orang yang aku hancurkan, kata Allah. Kadang-kadang ya datang musibah, tapi kita kadang nggak apa-apa gitu, ya kan? Karena kita rajin berzikir, seperti Nabi Yunus dan perut ikan. Allah hidupkan. Kadang-kadang mobil kita kebalik, alhamdulillah kita nggak apa-apa. Nah, karena kita efek pengaruh rajin berzikir tadi, Allah ingat kita. Waktu gempa bumi datang, banyak yang meninggal, tapi alhamdulillah kita masih selamat. Karena ada kayak gitu. Makanya hadis qudsi itu, wahai manusia, ingatlah kepadaku ketika engkau marah. Paling tidak Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita marah itu bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk tadi. Setan itu dari api. Setan itu dari api. Orang merah, kalau orang marah itu lihat matanya merah, urat lehernya keluar. Wah, iya kan? Payah itu, megangnya dua orang nggak sanggup itu. Wah, emosi dia. Karena setan udah masuk tuh, matanya merah. Nah, karena setan terbuat dari api, api itu yang bisa memadamkan adalah air. Nah, makanya kalau kita marah, ambil air wudhu,
air wudhu, marah kita jadi redam. Kata Rasulullah, kalau marah berdiri, duduk kita, ya kan? Kalau lagi duduk, baring. Kalau marah lagi, nampak. Kalau dari Nurdin ini, masjid sini, wajar jalan kan subuh, jalan kakinya. Nah, itu balik-balik cari lontong, hilanglah marah itu. Yang hebat itu waktu kita marah tidak jadi, itu yang hebat. As-sabru inda sadmatil ula. Kita marah sama istri kita, astagfirullahaladzim, itu baru hebat. Marah sama anak kita, astagfirullahaladzim, ya, tidak jadi kita marah. Ini melatih. Inilah Rasulullah. Maka dalam Al-Quran 200 kata-kata sabar. Kalau ingin bersama Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ini ngajak berantem terus, tersium sedikit, ngajak berantem. Karena itu merasa hebat seperti itu. Bukan, kata Rasulullah, nggak masuk. Persi Rasulullah itu orang yang hebat ketika dia bisa memukul, dia bisa, tapi dia tahan itu. Wah, inilah orang-orang yang hebat sebenarnya di sisi Allah dan Rasulnya itu. Ada orang yang pemarah, ada 3 tipe. Ada orang pemarah cepat maafkan, ada kayak gitu. Dia marah cepat deh, tapi maafkan cepat. Nah, ya. Yang nomor 2 ini, ada tipe manusia lambat marahnya, lambat dia marah. Tapi kalau marah cepat maafkan. Wah, ini paling bagus, paling tinggi derajatnya. Marahnya lambat, tapi cepat maafkan. Nah, yang ketiga ini paling jelek. Marahnya cepat, dendam kesumat. Wah, 7 keturunan, ya kan? Sampai sudah masuk ke ruang ICU itu dia panggil anaknya, nak, kalau bapak mati lanjutkan ya dendam bapak. Masya Allah, jariah ya. 7 keturunan dendam, Masya Allah. Nah, inilah Rasulullah datang, ya, sebagai obat. Inilah sebenarnya. Kalau kita bisa mengekang nafsu ini, aman kehidupan kita. Nggak ada ribut antar suku, nggak ada ribut antar RT, ribut antar pemuda, nggak ada ribut antar agama. Kenapa? Masing-masing bisa mengontrol emosinya itu. Ya, karena kita ada sifat binatang di manusia itu, sifat marah binatang buas, sifat tamak sifatnya monyet, ya. Ragus itulah babi. Semuanya ada pada manusia ini. Nah, makanya kita kontrol nafsu kita ini, kita jadikan akal di depan kita, nafsu di belakang kita kontrol. Nah, kalau udah seperti itu, tuba, kata Rasulullah, beruntunglah orang yang akalnya menjadi pemimpinnya, nafsu menjadi tawanannya. Nah, tapi wailun, rugilah orang-orang yang nafsu di depan tapi akal di belakang. Wah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau mau hebat kata Rasulullah, tahan. Kita semua bisa marah, nggak ada, semua bisa sifat marah. Kucing pun marah. Kapan? Ketika diinjak. Coba injak kucing, dia kalau tidur nggak marah. Ular pun mantok itu ketika kita injak. Itu kita juga punya sifat pemarah, tapi marah kita sesuaikan dengan hadis Rasulullah SAW. Afdhalul a'mal al-hubb billah al-bughd billah. Amal yang paling afdal itu adalah marah karena Allah, benci karena Allah. Kalau saya marah sama Pak Imam, lihat dulu sebabnya apa ini. Kalau marah-marah nggak ada sebab, gila saya berarti. Nah, misalnya nih,
Iya, kita marah sama anak nggak sholat, nah ini marah ya juga apa gimana? Iya kan? Kita marah, tapi marah hanya di mulut, di hati doakan. Nah itu, kita marah sama anak kita nggak sholat, hanya di mulut saja, tapi di hati kita doakan. Pura-pura kita nggak negor dia lah, pura-pura kita gimana lah kita. Jadi anak kita melihat kita berisik, oh, bapak marah ini kayaknya karena gara-gara nggak sholat, sehingga dia nggak nyaman. Nah, kalau anak kita ada sholat kita rangkul, nak, alhamdulillah kamu sudah sholat. Nah, inilah marah karena Allah, benci karena Allah. Ini kita suka, makanya nyaman, ya. Teman-teman kita juga begitu. Teman-teman kita yang masih tidak mau sholat, ya kita bilang pertama kali, dua kali masih lakukan maksiat, ya kita putuskan hubungan sama dia. Nah, tapi di hati kita doakan. Ini hak persahabatan namanya. Jangan kita biarkan teman kita terjerumus di mana kita diam. Ini bukan teman. Teman itu adalah yang berani mengatakan salah ketika saudara kita salah. Wahai kawan, itu adalah tidak boleh. Nah, ini baru persahabatan namanya. Kita sayang sama diri kita, sayang sama teman kita. Sekali kita bilang, dua kali kita bilang, tiga kali, masih enggak, kita putuskan hubungan sama dia. Nah, tapi putus di sini tentu kita kasih pelajaran. Di hati kita doakan dia, ya Allah. Tetap kita doakan, berikan pintu hidayah untuk temanku ini. Nah, ketika ketemu lagi dia sudah taubat, sudah nggak maksiat lagi, kita rangkul dia. Wah, ini, nah, ini persahabatan namanya, gitu ya. Nah, inilah kata Rasulullah SAW, bukanlah orang hebat itu yang bisa, ya, melampiaskan nafsunya, tapi orang hebat itu ketika mau marah dia tahan. Nah, ini orang hebat, ya. Masya Allah. Dan tak baik juga kok marah-marah itu. Jantung kita itu jadi apa? Detak jantung jadi kencang. Ya. Kalau kita marah-marah terus itu udah stroke bisa. Kan kita juga yang sakit, repot kan? Orang mudah stroke, tensi temperamennya itu tinggi. Nah, kita belajar kontrol diri, banyak sholawat kepada Rasulullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nah, terus kita zikir. Pokoknya lagi marah ingat Allah. Nah, insya Allah. Nah, di sini surah, ya, boleh dengan bidamnya shod, ya, shodnya itu domah, atau fathur ro-nya itu pakai baris fathah, surah. Nah, ya, man yasra'un nas katsiran, orang yang bergulat artinya. Bergulat, ya. Ya, siapa yang bergulat gitu? Nah, bukan itu orang hebat, ya. Nah, obatnya hadis di bawahnya obatnya. Hadis ke-46 ini obatnya. Obat marah. Wa an Sulaiman bin Sard radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa faqahat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'a'lam kalimatan law qala la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Faqalu law inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim muttafaqun alaih. Itu obatnya tadi kan, kalimat ta'awudz namanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setannya pergi. Dari Sulaiman bin Surad, semoga Allah ridho kepada beliau, berkata, aku duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Lagi duduk-duduk nih, dua orang laki-laki saling mencaci maki. Wah, mungkin dia udah depan ini silat lidah lah.
Kan itu setan itu dengan suka itu dipancing-pancingnya, ya. Yastaban, saling menghina. Nah, yang satunya sudah merah wajahnya, itu sudah kelihatan kata Rasulullah di sini, ya. Nah, ya, di sini ma'ahatu bil ulum min al-ulum allati yaqtuha al-zalim. Itu ukuran lehernya udah keluar. Oh, yang satu Rasulullah lihat nih udah matanya udah merah. Kalau orang marah kan gitu, merah matanya, satu lehernya udah keluar ini. Pak Raden ketawa. Betul itu Pak Raden, betul itu. Nah itu. Nah kata Rasulullah, ini obatnya. Apa kata Rasulullah? Kita ngelihat dua pemuda ini udah mau berantem ini. Wah jadinya. Aku, ya kata Rasulullah, benar-benar mengetahui satu kalimat. Nah, satu kalimat aja nih, ya. Kalau diucapkan pasti marahnya akan pergi kata Rasulullah. Nah, apa kata Rasulullah obatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Nah, zabatu majid itu akan pergi itu. Faqalu, mereka mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berlindung dari syaitan, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tenang, sabar itu berat. Berat sabar itu, makanya ada 200 kata-kata sabar dalam Al-Quran itu. Innallaha ma'as-sabirin, ya kan? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga untuk salat dan sabar mengerjakan salat. Ya kan? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, saya juga untuk diri saya melatih, ya. Kita punya anak semua kadang-kadang, ya kan? Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya kan? Doakan anak-anak kita. Maka dalam sholat kan kita doakan Allahumma barik lana fi zuriyatina, berkahi keturunan kami. Zuriat itu keturunan kita semua. Barik lana fi ahlina, berkahi keluarga kami. Barik lana fi auladina, berkahi anak-anak kami. Doakan itu terus kita doakan. Insya Allah anak kita senakal apapun, insya Allah ada saatnya nanti dia akan baik. Nah, ya, doakan terus. Nah, jadi itu gampang kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah ini, ya. Dan saya juga untuk melatih diri sendiri untuk sabar, bagaimana tidak marah. Seperti apapun urusannya tetap tidak akan marah. Kita latih nih, wah iya cepat sadar, melatih diri kita. Marah ada saatnya, kalau kita ada sholat kita marah. Awas nak nggak sholat ya, tidur di luar sana. Wah takut. Marah tapi marah karena sayang, ya kan? Nah. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis ke-47 di sini, ya. Nah, siapa yang bisa tahan marah? Ya, tahan marah judulnya malam ini, marah. Marah-marah. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yanfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyiruhu minal hur'in ma sya'a. Rawahu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nah, dari sahabat Mu'adz bin Anas bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man kadhama ghaidhan, siapa yang bisa menahan amarah. Kadhama ghaidhan, menahan amarah dia. Wa qadirun ala ayyunfid, dia mampu untuk melaksanakan marah, mampu dia, bisa dipukul itu, bisa dia tendang dia, apa bisa dia, karena dia puasa. Tapi walaupun dia mampu menahan. Wal kadhibina al-ghaidh, ya kan?
Surat Al-Imran 133 itu ciri orang bertakwa. Kadhiminal ghaidh, dia menahan amarah, dia mampu, bisa dia. Nah, nanti hadiah untuk dia Allah panggil di hari kiamat itu di depan para makhluknya, dia boleh memilih bidadari yang dia inginkan. Hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu laki-laki nanti 70 bidadari ya di surga itu. Dan khawatir ya. Ini upah dari bisa menahan amarah di atas dunia. Ini ada juga sahabat yang marah. Kadang-kadang Rasulullah itu melihat sahabat yang datang, dia tahu ini sahabat suka marah ini. Kalau dia minta fatwa, pasti jangan marah. Ada sahabat datang, misalnya telat sholat jamaah, kalau minta fatwa, sholat tepat waktu kata Rasulullah. Ini hadis yang ke-48 ini tentang jangan marah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ausini, tolong wasiatkan aku, nasihatkan aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini orang ciri pemarah ini, minta nasihat, datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La taghdab, kamu jangan marah. Tolong wasiat lagi Rasulullah. La taghdab, jangan marah. Terus ketiga kali kata Rasulullah, la taghdab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berarti yang datang itu orangnya pemarah. Ya, pemarah, masya Allah. Nah ini. Nah, mulai sekarang, apalagi teman-teman yang sudah pensiun, yang sudah berumur, mohon ya tahan amarah ini. Insya Allah sehat kita. Ya, tahan amarah. Insya Allah kita kontrol ya. Jangan emosinya itu dihambur-hamburkan, tahan, kontrol, ya, kontrol, insya Allah sehat. Ya, kalau marah terus bawaannya itu biasanya khawatir nanti kita apa, jantung kita ini tekatannya terus, nanti temperamen bahaya itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi la taghdab kata Rasulullah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah, ya. Nah, ini masih seputar sabar ya. Hadis berikutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan cobaan itu akan selalu ada. Cobaan ujian itu selalu ada untuk orang mukmin laki-laki, mukminah perempuan, dalam dirinya, anaknya, hartanya, tuh udah ada, ya. Sampai berjumpa Allah, wa ma alaihi khati'ah, dia tidak mempunyai kesalahan lagi, sampai bersih dia berjumpa dengan Allah tadi, karena sudah dicoba ujian yang ada pada dirinya, ujian yang ada pada anaknya, yang ada pada hartanya. Ini perlu kita resapi betul-betul, kita hayati betul-betul. Oh, ternyata cobaan itu selalu ada sampai kita meninggal dunia nanti ya. Kalau kita tidak sadari ini, bahaya, stres, depresi ya. Depresi bahaya, stres. Kalau kita sadari betul cobaan dari Allah itu, kita pernah jadi, oh, nanti cobaan dari Allah, iya kan? Kita cobaan itu seperti orang tua lah. Kalau
kita dipukul sama orang tua kita, mati lampu misalnya, berani kita marah? Enggak. Mati lampu, kita dipukul sama ternyata jalan mati lampu, kita dipukul, tempelek gitu, sakit, nyala lampu, orang tua kita, oh ya Pak, kayak gitu kita sama Allah. Yang kita lagi coba dengan macam-macam, diri kita kadang-kadang penyakit, anak kita macam-macam, istri kita kadang suami, harta kita macam-macam dicoba, tapi kita tenang hadapinya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yakin ini bagian dari Allah. Kalau enggak nanti bahaya. Kalau enggak sadar, nah ini bahaya. Zaman sekarang nih rumah sakit jiwa tempatnya nanti. Kalau enggak stres, depresi, gila. Syukur-syukur masih gila. Kalau gantung diri, nah ini bahaya lagi. Nah, ini perlu betul kita sadari. Kalau kita sadar, oh ya Allah, kita tenang bahwa sudah ada self control kita tuh ada. Ya Allah coba saya. Nah, kita punya Allah yang melihat. Jadi kita tenang hadapi hidup itu insya Allah. Ya. Nah, ini. Makanya disitulah ya. Ternyata Allah bersihkan kita lewat di situ. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang 50 ini kita lompat, kita masuk ke hadis yang ke-51. Nah, 51 ini mungkin zaman-zaman kita sekarang ini mungkin ya. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah wa ma ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Al-athara al-mukirat bi syai'in lahu fi haqq. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho kepada beliau, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, nanti akan terjadi setelahku, setelah Rasulullah nanti meninggal dunia, akan terjadi perkara-perkara yang kamu tidak sukai nantinya. Akan temukan perkara yang kamu berat menghadapinya, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami ketika itu kami menghadapi zaman itu nantinya? Kata Rasulullah, kalian laksanakan hak kalian yang atas kalian. Laksanakanlah hak kalian di atas kalian itu, mintalah kepada Allah apa untuk kalian. Kita akan alami contoh haji umroh kita alami sekarang, ya kan? Banyak yang ngantri. Saudi sudah membuka, Indonesia alhamdulillah sudah ada kerjasama, sudah baik ya. Cuman Saudi masih menutup. Sekarang dibuka, coba sudah mulai datang varian baru virus. Apa namanya itu ya? Nah, ini juga masih dipending jadinya. Tadinya sudah pemerintah Arab Saudi sudah membuka untuk Indonesia, sudah izinkan, datang varian baru virus atau apa namanya lagi. Kita sabar lagi. Yang sudah ngantri, ada sudah meninggal. Ngantri 20 tahun, sakit-sakitan lagi sudah meninggal. Nah, ini kita menemukan hal-hal yang kita memang dicoba untuk sabar tadinya, ya. Nah, oleh karena itu kita banyak bersabar. Nanti kata Rasulullah, kalian akan menemukan masa-masa sulit yang kalian tidak sukai nantinya. Tapi kalian kerjakan apa hak kalian, sholat 5 waktu, ya kan? Kerjakan aja itu, kata. Mintalah kepada Allah diberikan kesabaran dan ketabahan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Masih ya? Baik. Nah, ini habis hadis, 2 hadis habis tentang sabar. Minggu depan tentang as-sidq, kejujuran. Kita baca ya hadis yang ke-52 di sini. Wan Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan minan ansar qala ya Rasulullah alla tasta'miluni kama istamata fulan faqala innakum satalqawna ba'di afaratan fasbiru hatta talqawni 'ala al-yawdi. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Yahya Usaid bin Khudair, semoga Allah ridho, bahwa seorang laki-laki dari Ansor ya, laki-laki dari Ansor berkata, ya Rasulullah, kenapa tidak angkat kami sebagai pegawaimu seperti orang-orang ya Rasulullah? Nah, aku siap bantu kamu
ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah apa? Innakum, nanti kalian ini akan menemukan setelah aku nanti keadaan yang sulit, kata Rasulullah. Sulit, keadaan yang sulit yang kau tidak sukai nantinya, kata Rasulullah. Apa kuncinya, kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah kalian, kata Rasulullah, sampai kalian bertemu denganku di haud nanti. Haudnya telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa-masa sulit, ya, kita sabar, gitu ya. Masa-masa sulit yang kita hadapi seluruh dunia gitu, ya, seluruh dunia. Ekonomi susah sekarang ini, ya kan, corona ini, ya gimana lagi, ya, yang kita alami. Kita kuncinya hanya sabar, terus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sabar nanti sampai berjumpa denganku di haud, di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting sholat 5 waktu kita pertahankan. Pertahankan. Yang berbuat baik silakan pertahankan, istiqomah. Yang sedekahnya silakan, yang puasa Senin Kamisnya silakan, ya, silakan. Yang urus orang tuanya silakan pertahankan itu innallaha ma'al muhsinin, inna rahmatullah quribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang baik. Nah, orang-orang bertakwa itu alladzina yunfikuna bis-sarra, dia menginfakkan rezekinya dalam keadaan kaya atau miskin. Ya, yunfikuna bil-sarra wa dharra wal kadhimina ghaidh, juga menahan amarah. Juga mampu menahan marah. Orang yang dermawan itu silakan, dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Orang yang bakhil itu pertama, dia dibenci oleh manusia, jauh oleh Allah, juga dekat dengan nerakanya. Nah, ini ciri orang pertama itu. Alladzina yunfikun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat menuju maghfirah Tuhan. Istighfar jangan ditinggalkan. Sudah wajib Bapak Ibu sehari malam kita istighfar 100 kali. Cepat-cepat menuju ampunan dari Tuhan dan surga seluas langit dan bumi. Paling miskinnya nanti orang di surga itu ada yang paling miskin. Paling miskinnya nanti memiliki 10 kali dunia beserta isinya. Itulah orang-orang miskin. Ya, makanya kata Nabi Ibrahim, surga itu tanahnya subur, airnya segar, siapkan bibitnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak ucapkan itu. Terus siapa yang mengucapkan kalimat tasbih subhanallahil azimi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun bil jannah, ditanam satu pohon kurma di surga untuknya. Nah, terus yang terakhir, zikir komprehensif bagi teman-teman yang merasa aduh umur saya sudah tua, saya ini kurang ibadah, saya kurang banyak baca zikir komprehensif. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan di lidah, berat di mangannya nanti, dicintai oleh Allah. Nah, banyak kita mengucapkan itu. Insyaallah semoga kita husnul khotimah ala haznya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. Ya Allah, berkahi anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah. Berkahi anak-anak kami ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, jangan celakakan mereka ya Allah, mudahkan mereka taat kepadamu ya Allah. Berikan kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup zikir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum